Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali berjumpa dengan Anda kembali dalam waktu yang singkat ini. Kita rindu ingin merenungkan firman Tuhan dengan satu topik, ingatlah siapa diri Anda. Yeremia pasal 22 ayat 15 dan ke-16 akan mendasari perenungan kita saat ini. Demikian firman Tuhan, sangkamu rajakah engkau? Jika engkau bertanding dalam hal pemakaian kayu aras, tidakkah ayahmu makan minum juga dan beroleh kenikmatan? Tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran, serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil. Bukankah itu namanya mengenal aku? Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, apakah Anda pernah melihat perubahan dalam diri seorang yang Anda kenal? Seperti ini lain dulu, lain sekarang. Dulu waktu bukan siapa-siapa dia sangat ramah dan sangat rendah hati. Sekarang waktu yang berbeda, dia sudah menjadi orang hebat, orang jaya. Dia begitu sombong dan arogan serta angkuh. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar ucapan kalimat seperti ini seorang Presiden Amerika Serikat pada abad yang ke-16 yang bernama Abraham Lincoln. Kalimat dari beliau adalah, jika Anda ingin mengetahui karakter seseorang, berilah dia kekuasaan. Jadi kalimat ini ada benarnya Bapak Ibu Saudara ya. Terkadang kita bisa memiliki banyak hal. Ia merasa dirinya paling hebat, kemudian memandang yang lain rendah dan tidak segan-segan untuk melanggar peraturan. Kita juga bisa menjadi orang yang lupa diri ketika berada di posisi puncak Bapak Ibu Saudara. Kedudukan yang tinggi ataupun situasi menguntungkan. Bapak Ibu Saudaraku, seperti Raja Yoyakim di dalam penulisan kitab Yeremia ini, yang menganggap jabatannya sebagai keuntungan pribadi. Dan sampai Tuhan berkata, Bapak Ibu Saudara, sangkamu rajakah engkau? Dan jika engkau bertanding dalam hal pemakaian kayu aras, di ayat yang ke-15 tadi Bapak Ibu Saudara, Yoyakim berpikir untuk menunjukkan Yoyakim tidak melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Padahal Yosia ayahnya adalah seorang yang benar di hadapan Tuhan. Dan di ayat yang lain, kitab Dua Raja pasal 22 ayat yang kedua, Yoyakim tidak peduli dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara, juga dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Ia hanya berpikir hanyalah dirinya sendiri. Memalukan bukan hidup seperti ini Bapak Ibu Saudaraku? Jangan sampai kita sebagai orang yang percaya, yang sudah ditebus oleh Yesus, menjalani hidup seperti Yoyakim ini. Untuk mencegahnya Bapak Ibu Saudara, ingatlah akan hal berikut, bahwa kita bukanlah siapa-siapa tanpa Kristus. Dan kita adalah orang yang berdosa, yang tidak berharga Bapak Ibu Saudara. Kita menjadi berharga karena apa? Karena Kristus yang menyelamatkan saya dan Bapak Ibu Saudara. Amin. Dengan mengingat status kita di hadapan Kristus, di hadapan Tuhan, kita menjadi tahu diri dalam kita menjalani hidup. Seiring dengan sering-seringnya kita mengingat siapa diri kita di hadapan Sang Pencipta kita, yaitu Tuhan. Dan supaya kita tidak menjadi lupa diri Bapak Ibu Saudara, semakin kita mengenal Kristus, semakin kita rindu untuk hidup demi kemuliaan Kristus, bukan untuk diri sendiri. Maka renungkan dua pertanyaan pada saat ini. Yang pertama, apakah saja hal-hal yang membuat Anda tergoda untuk melihat diri lebih tinggi daripada yang seharusnya Bapak Ibu Saudara? Yang kedua, bagaimana sikap yang ingin Anda pelihara dan kembangkan agar tetap hidup tahu diri di hadapan Tuhan? Kiranya perenungan firman Tuhan saat ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau sudah menyapa kami melalui firman-Mu yang mengingatkan kami betapa kami harus
mengetahui siapa diri kami. Dan kami bukanlah siapa-siapa kalau bukan Engkau Tuhan yang sudah menjadi juru selamat tebusan kami, hidup kami dari dosa dan harga diri kami. Dan kami menjadi anak-anak-Mu. Dan kami sangat beruntung karena Tuhan sudah menebus dan menyelamatkan kami. Sehingga kami tidak perlu sombong, tidak perlu jumawa, tidak perlu angkuh ketika Tuhan mengizinkan kami memiliki satu jabatan, memiliki satu kekayaan dan kehidupan yang layak di dunia ini. Kiranya kami semakin rendah hati, semakin tahu bahwa Tuhan memiliki segala sesuatu yang kami miliki. Dan kiranya kehidupan kami senantiasa memuliakan Tuhan lewat apa yang kami miliki. Ajarkan kami ya Tuhan senantiasa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehingga kami diberkati. Terima kasih Bapa, ini doa kami mengucap syukur, dan semua yang percaya kepada Yesus katakan amin, amin, amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah firman Tuhan yang mengingatkan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.